Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Komputasi dan Sistem Informasi Agribisnis, Mata Praktikum Statistika, Acara 8, Non-Parametrik, Uji Kruskal-Wallis, dan Uji Mann-Whitney. Metode non-parametrik Kruskal-Wallis digunakan untuk tujuan yang sama dengan ANOVA, yaitu menguji ada atau tidaknya perbedaan lebih dari dua rata-rata. Bedanya adalah ANOVA mengasumsikan distribusi populasi normal, sedangkan Kruskal-Wallis test tidak membutuhkan asumsi tersebut. Di sini kita sudah mempunyai contoh soal dari Kruskal-Wallis. Seorang manajer penjualan pupuk ingin mengetahui apakah penjualan pupuk di cabang toko yang berada di 3 kota, yaitu Jember, Lumajang, dan Bondowoso, terdapat perbedaan dalam penjualan pupuk. Data penjualan ketiga cabang toko disajikan sebagai berikut. Langkah pertamanya yaitu kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. H0. Tidak ada perbedaan penjualan pupuk antara kota Jember, Bondowoso, dan Lumajang. Dan H1. Ada perbedaan penjualan pupuk antara kota Jember, Bondowoso, dan Lumajang. Langkah kedua yaitu kita harus menentukan peringkat dari data penjualan ketiga cabang toko berikut. Caranya, kalian arahkan kursor ke sel H3, kemudian ketikkan rumus sama dengan rank titik AVG buka kurung, klik sel A6, koma, klik sel A6 lagi, kemudian drag ke samping sampai ke sel C10, koma 1, tutup kurung, enter. Tambahkan dolar di sini dan di sini. Tanda dolar ini bertujuan agar saat kita kopikan ke bawah rumus tersebut, rank data atau daftar nilai tersebut tidak berubah. Sedangkan angka 1 menunjukkan nilai dalam data akan dipertimbangkan dalam urutan menaik. Selanjutnya, kalian bisa geser ke kanan, lalu geser lagi ke bawah. Langkah ketiga yaitu menjumlahkan peringkat di setiap kategori. Arahkan kursor ke sel H9, kemudian kita ketikkan rumus sama dengan sum, buka kurung, klik sel H3, blok sampai ke bawah H7, tutup kurung, enter. Geser ke kanan. Langkah keempat merupakan menentukan jumlah kasus dalam setiap kategori. Jadi kita akan menghitung berapa jumlah kasus di setiap 3 kategori yang ada. Klik di sini, kemudian kita ketikkan rumus sama dengan count, buka kurung, klik sel H3, kemudian blok ke bawah, tutup kurung, enter. Tinggal geser ke samping. Langkah kelima yaitu menentukan nilai R kuadrat per N yang digunakan untuk menentukan nilai Kruskal-Wallis nanti. Arahkan kursor ke sel H12, kemudian ketikkan rumus sama dengan klik sel H9 kuadrat dibagi N, N-nya yaitu sel H11, enter.
drag lagi ke samping. Total 960,1 ini didapatkan dari penjumlahan nilai R kuadrat per N kategori 1 ditambahkan kategori 2 ditambahkan kategori 3. Langkah ke-6 yaitu menentukan nilai Kruskal-Wallis. Rumus untuk mencari nilai Kruskal-Wallis adalah 12 dibagi N dikali N plus 1 sigma R kuadrat per N dikurangi 3 dikali N plus 1. Langsung saja kita masukkan rumus sama dengan 12 dibagi buka kurung 15 dikali 16 tutup kurung dikali sel M12 dikurangi 3 dikali 16. Enter. Nilai Kruskal-Wallis didapatkan menjadi 0,005. Langkah ke-7 adalah critical value. Langsung saja kita ketikkan sama dengan C H I N V buka kurung nilai probabilitas atau nilai alfanya kita menggunakan 0,05, 2. Nilai 2 ini adalah nilai dari DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan, derajat bebas. Derajat bebas ini dari K dikurangi 1. Nilai K adalah nilai kategori. Di sini kan kita sudah mempunyai 3 kategori. Jadi 3 kurangi 1 sama dengan 2. Kemudian tutup kurung. Enter. Langkah terakhir yaitu kita akan menentukan nilai dari p-value. Langsung saja ketikkan rumus. Sama dengan C H I D I S T buka kurung klik sel H16, 2 tutup kurung enter. Untuk interpretasi dari Kruskal-Wallis, hipotesisnya H0, tidak terdapat perbedaan penjualan pupuk antara Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Lumajang. Sedangkan H1-nya, ada perbedaan penjualan pupuk antara Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Lumajang. Pengambilan keputusan, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika signifikansi kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai alfa yang kita gunakan untuk kasus ini yaitu 0,05, sedangkan derajat bebas atau degree of freedom atau yang biasa kita singkat dengan DF sama dengan K-1, sama dengan 3 kurangi 1. Dalam contoh soal sebelumnya, kita mempunyai 3 kategori. Kemudian 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan nilai p-value sebesar 0,05, kurang dari sama dengan tingkat signifikansi 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga ada perbedaan penjualan pupuk antara Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Lumajang. Uji Mann-Whitney atau uji U digunakan sebagai alternatif lain dari uji T parametrik bila anggapan yang diperlukan bagi uji T tidak terpenuhi serta berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari dua sampel yang independen. Berikut merupakan contoh soal dari Mann-Whitney. Untuk meningkatkan produktivitas sekelompok petani padi
diberi alsintan oleh pemerintah daerah. Sesudah beberapa tahun, pemerintah daerah ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas pada petani yang diberi bantuan maupun yang tidak diberi bantuan. Data nilai produktivitas yang diperoleh dari dua kelompok petani tersebut adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan peringkat dari kedua kelompok ini, yaitu kelompok untuk petani tanpa bantuan dan petani bantuan. Caranya, kalian arahkan kursor ke sel F9, kemudian ketikkan rumus sama dengan rank titik AVG buka kurung sel E9, sel E9 drag ke bawah sampai sel E33, 1, tutup kurung, enter. Tambahkan tanda dolar. Enter. Kemudian drag hingga ke bawah. Setelah itu kita menentukan nilai dari N1 dan N2. Klik di sini sama dengan count buka kurung, klik sel A8, blok sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Untuk yang N2 sama dengan count buka kurung, klik sel B8, blok ke bawah sampai sel B22, tutup kurung, enter. Kemudian kita mencari jumlah ranking dari kelompok 1 dan kelompok 2. Langsung saja kita ketikkan rumus sama dengan sum buka kurung, klik sel F9, blok sampai sel F18, tutup kurung, enter. Untuk peringkat kelompok 2 sama dengan sum buka kurung, klik sel F19, drag sampai ke bawah F33, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya mencari U1. Rumus untuk mencari U1 adalah N1 dikali N2 plus N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2 dikurangi sigma R1. Klik sel M12, kemudian kita ketikkan rumus. Sama dengan buka kurung N1 dikali N2 tutup kurung ditambah buka kurung 2 kali N1 dikali buka kurung N1 plus 1 tutup kurung dibagi 2 tutup kurung dikurangi sel M11 tutup kurung, enter. Setelah itu kita mencari U2. Rumus untuk mencari U2 yaitu N1 dikali N2 plus N2 dikali N2 plus 1 dibagi 2 dikurangi sigma R2. Sama dengan buka kurung N1
dikali N2 tutup kurung ditambah buka kurung 2 kali N2 dikali buka kurung N2 plus 1 tutup kurung dibagi 2 tutup kurung dikurangi sel N11, kemudian tutup kurung lagi, enter. Nilai U hitung diambil dari nilai terkecil antara kedua nilai U1 dan U2. Dari sini nilai terkecilnya yaitu di U2 sebesar 35. Jadi langsung ketikkan saja sama dengan sel M15. Enter. Langkah terakhir yaitu kita akan mencari probabilitas dalam tabel Mann-Whitney. Cara membaca tabel Mann-Whitney, pertama kita tentukan dulu jumlah dari setiap sampel. Misalnya, dalam contoh soal ini diketahui nilai N1 sebesar 10 dan nilai N2-nya sebesar 15. Kemudian, kita tentukan nilai titik kritis atau alfanya menggunakan 0,05. Setelah itu kita hubungkan kolom N1, baris N2, dan titik kritis alfanya. N1-nya tadi 10, terus N2-nya 15, hasilnya adalah 39. Interpretasi Mann-Whitney, hipotesis H0. Tidak terdapat perbedaan antara produktivitas pada petani yang diberi bantuan maupun yang tidak diberi bantuan. Untuk H1-nya, ada perbedaan antara produktivitas pada petani yang diberi bantuan maupun yang tidak diberi bantuan. Dengan kriteria pengujian, apabila nilai U lebih dari sama dengan U tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Apabila nilai U kurang dari nilai U tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga kesimpulannya, oleh karena nilai U statistik uji lebih kecil dari nilai U tabel Mann-Whitney, yaitu 35 kurang dari 39, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Maka, ada perbedaan produktivitas pada petani yang diberi bantuan maupun yang tidak diberi bantuan.